kasih rekan-rekan media. Pada hari ini Komnas Perlindungan Anak hadir, itu kita beraudiensi ke Dinas Sosial Kota Tangerang, sekaligus juga dengan Polres Kota Tangerang, di mana tadi kita sudah bertemu dengan Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, sekaligus bertemu dengan para korban yang dimana beberapa waktu lalu ini menjadi dugaan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemilik yayasan panti asuhan yang terjadi di Kota Tangerang. Nah, jadi tujuan kita datang ke sini adalah pertama memberikan penguatan kepada dinas sosial bahwa dalam penanganan korban anak-anak yang menjadi korban itu harus tuntas dan jelas. Lalu terus kemudian selalu dipantau keberadaan anak-anak ini di mana, supaya di kemudian hari tidak ada lagi anak-anak ataupun anak-anak yang hari ini menjadi korban tidak menjadi pada pelaku di kemudian hari. Lalu kemudian kunjungan sekarang di Polres Kota Tangerang sama tadi kita sudah diterima oleh Kasat dan Kanit, di mana kami juga menyampaikan dukungan dan apresiasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, sekaligus juga kami menyampaikan bahwa hukuman yang harus diterima oleh si pelaku, orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan tadi kami menyampaikan ada hukuman mati adalah hukuman yang pantas buat mereka. Tadi kan yang paling pertama adalah edukasi ke masyarakat, pemahaman ke masyarakat hari ini di Indonesia emang sangat minim. Ya, tidak ada regulasi yang memang menyusun ataupun menata dengan baik. Misalnya tadi dari dinas sosial juga tidak ada yang namanya pengawasan, evaluasi, asesmen terhadap yayasan-yayasan yang sudah berdiri saat ini. Terus kemudian yang kedua, ketika misal sudah ada terjadi korban, anak-anak itu hanya dititipkan sementara saja, tidak ada lagi pendampingan anak-anak itu di kemudian harinya seperti apa. Nah, makanya tadi kami sampaikan harus ada langkah-langkah perbaikan dari sistem yang ada hari ini, supaya kedepannya nanti tidak ada lagi nih hal-hal yang saya tidak tahu, ini tidak terdaftar, ini nggak ada gitu, itu nggak ada lagi. Jadi siapapun kita bekerja sama dengan masyarakat, sampaikan kepada masyarakat apabila di sekitaran masyarakat ada satu bangunan tinggi berdiri, ada plang yang berdiri, yayasan atau lembaga apapun, panti sosial, pondok pesantren, terus kemudian masyarakat boleh mempertanyakan ada izinnya atau tidak. Kalau bisa tidak ada izinnya, masyarakat boleh melaporkan. Gitu ya. Jadi kalau namanya yayasan itu pasti izinnya ke dinas sosial. Kalau lembaga pendidikan formal dan non formal pasti ke dinas pendidikan yang ada di kota, kabupaten, provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Pengawasannya sangat kurang karena ini berulang lagi dari tahun 2014 ya. 2014 terjadi hal yang seperti ini di Sukabumi dan pengawasannya pun sangat longgar, anak-anak dikembalikan dan akhirnya pada beberapa tahun kemudian terjadi seperti itu lagi dengan korban 70 anak yang ternyata pelakunya adalah yang sebelumnya korban. Jadi tahun 2014 dia korban, tahun 2021 dia menjadi pelaku. Ini yang harus kita tengarai. Seperti ini, kasus ini tidak mudah dan ini sangat menjadikan kita trauma yang berkepanjangan. Ini harus betul-betul ditangani ya, karena nanti satu anak yang sudah menjadi korban dia akan menjadi predator baru dan dia akan membuat korban-korban yang baru lagi. Jadi ini kalau kita tidak tangani dengan betul-betul sampai tuntas, sampai selesai, itu masalahnya tidak akan pernah berhenti. Sementara Indonesia yang konon akan menyongsong generasi emas ya 2045, apa iya sudah siap kita dengan hal-hal yang seperti ini? Ini sangat mengerikan sekali. Ayolah kita semuanya harus berkolaborasi, harus bersama-sama. Baik polisi, dinas sosial harus mau kita itu mengakui bahwa kita kurang. Evaluasi, kemudian monitoring, kemudian sustainable penanganannya itu tidak boleh terlepas sama sekali. Preventif, edukatif, pencegahan, dan pendidikan itu penting di sekolah-sekolah. Tadi kami juga minta kepada Bapak Kapolres di sini untuk memberikan juga pengertian kepada sekolah-sekolah bahwa ada kasus-kasus yang seperti ini. Tidak cuma pemerkosaan, bukan cuma tawuran, tapi ada yang namanya penyebar, istilah saya ya, berternak kasus-kasus yang seperti ini. Ini diternakkan karena ini masif sekali. Udah 20 tahun loh panti ini berdiri kan.
20 tahun tanpa ada tulisan di situ. Biasanya kalau panti itu ada izin, itu izinnya ditulis di bawahnya, dan itu biasanya merupakan sebuah keharusan. Saya nggak tahu kenapa ini bisa nggak ada. Nah, jadi gini nih antisipasinya ya. Jadi kan nih kalau saya melihatnya gini, ini kan udah ada tupoksi masing-masing ya. Jadi kalau yang namanya lembaga itu ada lembaga formal, non formal, informal. Ya, jadi sekarang ini yayasan ini masuknya ke lembaga apa? Misalnya dia masuk ke lembaga non formal. Artinya pada saat dia berdiri akte yayasan, terus kemudian dia izinnya sebagai panti, berarti tadi harus ada regulasi yang mengatur izin tadi. Terus kemudian yang kedua, ada evaluasi dan asesmen secara berkala. Terus yang ketiga yang dilakukan adalah harus ada screening kepada siapapun yang punya lembaga anak-anak di dalamnya. Apakah lembaga sekolah, kan sekarang ini kejadian di sekolah, kejadian ada, terus kemudian di pondok pesantren ada, sekarang di panti asuhan ada. Artinya orang-orang yang ada di dalam lingkungan ini yang punya pemilik ini harus melakukan screening terhadap para pendamping anak-anak. Itu penting. Jadi biar kita tahu kenapa hari ini para pedofil, para predator, kita tidak pernah tahu latar belakangnya. Dan tadi saya bilang ada pejabat, ada guru, ada ulama, bahkan ada yang pemilik pondok itu sebagai pelaku kekerasan terhadap anak. Jadi penting. Jadi kita jangan pandang dulu, siapapun harus lakukan seperti ini. Kalau itu tidak dilakukan harus ada evaluasi. Kalau itu juga nggak dilakukan, cabut izinnya sekarang juga. Nah itu yang harus dilakukan. Dan saya titip pada Pak RT ya, para RT. Iya. Anda harus kepo lah istilah saya ya, harus mau masuk ke rumah, setiap rumah, karena identitas Anda sebagai RT itu dibolehkan untuk masuk ke dalam setiap rumah, untuk bertanya, ibu ini kemana, kenapa kok ini rumahnya ketutup terus 3 hari, kenapa lampunya kok hidup terus, dan sebagainya. Itu harus. Tapi kalau sudah RT ada kondangan aja dia nggak diundang, ya berarti RT-nya nggak jalan gitu ya. Nah kalau dia nggak diundang misalnya nih, harusnya pertanyakan, turun dia ke warganya, kenapa saya nggak diundang. Itu RT. Ya kita tidak lagi melihat dia itu orang per orang. Jadi kepada Bapak RT, Ibu RT semuanya yang ada dimanapun, siaplah Anda menjadi RT yang profesional. Ya pasti ada. Kalau saya sih menilainya pasti ada. Ya kenapa? Karena tadi kita nggak tahu nih, menurut tadi informasi yang sementara bahwa si pelaku ini yang mendatangi, mencari, ya terus kemudian direkrut, terus kemudian ada di sana. Nah kita nggak tahu setelah ini kemana anak itu. Tadi yang saya bilang datanya minim, keberadaan anak-anak itu di mana, latar belakang anak-anak itu minim. Terus kemudian setelah anak-anak itu lulus dari situ, lulus atau nggak tahu, karena informasinya anak-anak di sana banyak yang nggak bersekolah. Ya, jadi hanya dibuat ya. Tadi saya bilang nggak ada pendidikan non formal di sana, nggak ada. Jadi tadi kita ketemu dengan beberapa korban usianya sudah 13 tahun nggak sekolah. Bahkan tadi ada anak usia 9 tahun belum bisa baca, belum kenal huruf, dan dia nggak sekolah. Artinya apa? Tadi ketika ada lembaga, yayasan atau apapun yang memang di dalamnya ada anak-anak, tapi aktivitasnya nggak pernah kelihatan di publik, dipertanyakan. Ya kan, kalau tadi misalnya kalau dia sekolahnya di mana, kan harusnya ada tuh. Kalau memangnya ada pendidikan non formal PKBM, berarti kan ada guru yang setiap hari keluar masuk situ yang bisa mengetahui keberadaan anak-anak itu di dalam itu, aktivitasnya seperti apa. Harapan kedepannya ini jadi pembelajaran luar biasa. Ini jadi pembelajaran bukan yang biasa, luar biasa. Ya, jadi kepada siapapun masyarakat di seluruh Indonesia pastinya ini kejadian ini bukan sekedar hanya ada kejadian terus kita kebakaran jenggot terus kemudian kita sama-sama terkaget-kaget, itu yang enggak. Jadi ini pembelajaran di mana tadi juga institusi kepolisian menyampaikan ini bukan kerja kepolisian saja, tapi ini adalah keterlibatan seluruh masyarakat, seluruh warga yang ada di Indonesia agar lebih peduli dengan. Ya, tentunya kami mengapresiasi ya atas kehadiran dari yang juga turun prihatin dan mengawal kasus ini. Mudah-mudahan anak-anak yang diduga korban tetap terlindungi ya, kesehatannya, masa depannya, dan juga ada solusi ke depannya untuk bisa kita tangani bersama. Ya, kalau dinas sosial fokus bagaimana kita bisa mengurusi kondisi sosial yang dialami mereka saat ini ya. Kami melakukan perlindungan pelayanan sosial di rumah perlindungan sosial, mulai dari makan juga sehari-harinya, dan bagaimana bisa mereka tetap nyaman, pulih dari trauma. Kami juga melibatkan dengan dinas-dinas terkait untuk sama-sama bisa
kedepannya kita akan berkoordinasi dengan keluarga atau orang tua yang masih punya orang tua, dan untuk yang tidak punya orang tua kita akan rujuk ke sentra mulia Kementerian Sosial dan juga akan kita carikan solusi untuk masa depan mereka. Kita akan pikirkan dan banyak sudah ada beberapa dari komunitas juga yang menawarkan untuk menanggung biaya hidup mereka untuk masa depan mereka, dan tentu ini menjadi pertimbangan kami di samping juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.